Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk membahas tentang seperti biasa, yaitu pembahasan channel ini tidak jauh dari pembahasan tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dunia ilmu kegoiban, dunia ilmu metafisika, dunia ilmu kesepuhan, kejawen, dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah masih tentang khodam ya. Masih tentang khodam. Yaitu adalah tentang khodam macan. Dari banyaknya pembahasan khodam-khodam yang selama ini saya bahas, ada banyak sekali rekomendasi pembelajaran dan juga istilahnya syarat-syarat khusus untuk memahami, untuk menelusuri lebih jauh lagi tentang dunia khodam macan ini. Nah, dunia khodam macan ini sangatlah banyak. Sangat banyak yang harus kita pahami, sangat banyak yang harus kita mengerti. Nah, sedangkan untuk pembahasan kita adalah kecocokan antara khodam dengan diri kita. Terutama untuk khodam macan ya. Bisa untuk khodam macan putih, macan kumbang, macan loreng gitu ya. Itu bisa juga termasuk. Yang penting masih di ranah macan gitu ya. Nah, itulah yang akan saya bahas kali ini gitu. Siapa yang orang yang paling cocok untuk memiliki khodam macan gitu kan, macan putih gitu. Nah, begitu yang mungkin perlu saya bahas adalah ada beberapa pertanyaan dari sedulur subscriber kita yang bertanya seperti itu. Itulah yang dibuatlah pembahasan ini gitu ya. Ki Bagus, apakah saya cocok memiliki khodam macan putih? Ki Bagus, apakah saya orang yang sejalur dengan khodam macan putih? Apakah saya orang yang sudah pantas untuk memiliki pengisian khodam macan putih gitu ya? Nah, ini yang perlu saya bahas. Karena kalau saya bahas semua, setiap manusia itu mungkin berbeda ya. Tingkatan batin makomnya itu berbeda. Kita mengukur dari tingkat wadah saja ya. Wadah batin itu kan setiap orang berbeda. Ada yang wadahnya kecil, ada yang wadahnya pas gitu kan, ada yang wadahnya sudah mumpuni gitu kan. Belum kita mengukur dari segi istilahnya ibadahnya kan gitu. Terus kita mengukur dari segi bisa dari segi kematangan pola pikir dia gitu kan. Nah, itu sangat banyak sekali. Makanya saya membuat video ini yaitu dengan merangkum semuanya begitu. Nah, mungkin dari darah juga itu berpengaruh sedulur. Dari darah, silsilah keturunan itu juga sangat berpengaruh sekali dalam dunia spiritual. Orang-orang yang memiliki keturunan darah biru istilahnya ya. Kalau di dunia biasa itu kan darah biru orang-orang yang memiliki pangkat, orang-orang yang memiliki harta yang banyak gitu ya. Berbeda dengan di dunia spiritual. Orang-orang yang berdarah biru adalah orang-orang yang dulunya itu keturunan orang-orang sakti gitu kan. Kalau dia sudah memiliki keturunan orang sakti, orang ini cuma belajar ilmu satu saja, nggak perlu puasa, dia langsung bisa gitu kan. Dia langsung bisa menguasai. Nah, itu yang disebut dengan darah biru. Orang yang memiliki keturunan orang sakti gitu ya. Nah, jadi orang yang dulunya keturunan orang sakti itu dia gampang untuk belajar ilmu hikmah gitu. Nah, sedangkan orang yang bisa cepat menguasai ilmu perkhodaman, terutama ilmu khodam macan, itu juga ada orang-orang yang khusus gitu kan. Yaitu diukur dari darah juga. Jadi ada sedulur, untuk pengisian khodam macan putih ini, orang-orang yang ingin memiliki khodam macan putih ini yang memang pas gitu dengan wadahnya, dengan batinnya itu ngepas gitu kan, pas. Yaitu adalah orang-orang yang, nah ini apa coba? Yaitu orang-orang yang memiliki garis keturunan asli Jawa Barat. Nah, ini yang perlu kita pahami.
Jawa Barat itu kan sangat luas ya, terutama daerah-daerah yang paling terkenal gitu kan, daerah-daerah yang apa ya istilahnya, terkenal dengan mistisnya gitu kan. Ada yang dari Cirebon gitu kan, terus kemudian Garut, Sukabumi dan lain sebagainya. Itu kan daerah-daerah yang tersohor lah gitu ya, yang zaman dulunya itu memang diperkirakan ada kerajaan-kerajaan di daerah tersebut gitu kan. Nah, biasanya ada keturunan yang dari Jawa Barat itu sangat cocok sekali memiliki khodam macan putih ya. Tapi yang saya sebutkan tadi, jadi tidak hanya orang Jawa Barat saja yang bisa gitu kan. Semua orang bisa memiliki, baik itu dari luar negeri, baik itu dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, Hong Kong, itu semuanya bisa gitu kan. Hanya yang saya sebutkan ini adalah hanya secara khusus gitu kan. Secara khusus itu orang-orang yang inti gitu kan, orang-orang yang memang memiliki garis keturunan yang darah biru saya sebutkan tadi gitu kan. Jadi orang yang sangat cocok memiliki khodam macan lah gitu ya, yaitu adalah keturunan Jawa Barat. Nah, Banten juga termasuk. Cuman kalau Banten itu ini menurut saya pribadi ya. Kalau Banten itu lebih ke macan kumbang, itu kalau Banten. Kalau untuk khodam macan putih dengan macan loreng itu Jawa Barat. Jadi di wilayah tersebut lah gitu ya. Tapi ada banyak juga sih sebenarnya di daerah Jawa juga mencangkup juga semuanya. Cuman yang inti yang itu yang saya sebutkan tadi itu. Nah, tapi jangan tidak perlu berkecil hati gitu kan. Ini bagus saya dari Jawa Timur, berarti saya kurang cocok dong belajar ilmu macan putih. Ya nggak begitu juga gitu kan. Yang saya maksudkan itu adalah darah biru. Bahkan orang Jawa Barat sedulur, meskipun dia tidak melakukan pengisian khodam, memang Jawa Barat asli ya gitu, dia itu sudah memiliki khodam sebenarnya, sudah memiliki khodam macan gitu kan. Tapi kalau dia memang keturunan Jawa Barat asli, tidak ada yang tahu. Bisa jadi keturunan kita yang ketujuh, yang kelima itu pindahan dari daerah, misalnya dari luar negeri, bisa jadi kan, pindahan dari daerah luar Jawa Barat, bisa jadi kan gitu. Seperti ada seseorang ayahnya asli Jawa Barat, kakek neneknya asli Jawa Barat, terus ke atasnya lagi Jawa Barat, tapi keturunan keberapa gitu kan, dia itu apa ya istilahnya, apa migrasi atau apa sih, pindahan gitu dari Sulawesi, dari mana saya lupa lagi, ternyata pindah ke Jawa Barat gitu kan. Dan ada orang Jawa Barat asli tapi yang berpencar gitu kan ke luar Jawa gitu kan, keluar Jawa Barat gitu. Nah, itu orang-orang yang memiliki khodam macan putih atau macan loreng atau bahkan macan kumbang gitu kan. Orang-orang tersebut yang memilikinya itu tidak perlu pengisian, tapi kalaupun mau pengisian itu malah semakin bagus, cepat selaras gitu kan, cepat menyatu ke dalam tubuh rohani dan jasmani energinya, dan khodamnya mendampingi gitu. Jadi orang-orang yang memiliki garis keturunan Jawa Barat asli gitu kan, meskipun sekarang dia tinggalnya di luar Jawa Barat, tetap dia termasuk keturunan Jawa Barat gitu ya. Karena untuk Jawa Barat itu memang dari dulu kan terkenal dengan kerajaan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya, atau Prabu Anom Jaya Dewata itu. Nah, itu karena memang di zaman kerajaan tersebut itu bukan hanya dari manusia, tapi juga dari bangsa jin juga. Mereka itu kebanyakan dari golongan harimau gitu, atau macan putih atau macan loreng itu tadi gitu kan. Nah, itu yang pembahasan kita kali ini. Jadi intinya orang yang cocok memiliki khodam itu adalah orang yang garis keturunan dari asli Jawa Barat gitu kan, yang zaman dulunya itu memang
apa ya istilahnya, pernah mengabdi atau pernah bermukim di suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Pajajaran, begitu. Baik itu apa ya istilahnya, keturunan patihnya, keturunan prajuritnya, baik itu keturunan masyarakatnya gitu kan. Yang penting zaman dulunya itu masih keturunan Pajajaran, golongan Pajajaran lah gitu ya. Itu bisa termasuk juga gitu. Jadi mungkin pembahasan kita kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat buat semuanya. Setidaknya ya ada gambaran lah gitu ya. Siapa sih yang cocok untuk memiliki Khodam Macan Putih? Yaitu keturunan dari Pajajaran gitu kan. Dia itu meskipun nggak perlu melakukan pengisian Khodam, dia itu sudah punya Khodam Macan Putih. Kalaupun mau nambah lagi itu malah makin bagus gitu kan. Apalagi nanti diisinya dengan Khodam Pajajaran lagi gitu kan. Khodam Macan Putih Pajajaran itu malah nanti bersinergi, malah bagus. Mungkin cukup sekian konten kita kali ini. Sike Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.